warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Melianta dengan NIM A1C021214 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sumber pokok ajaran Islam, esensi ajaran Islam, dan predikat yang disandang umat Islam. Baiklah, langsung saja saya akan membahas yang pertama, yaitu apa saja sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam yaitu terdiri dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kita tahu sendiri bahwa Al-Quran merupakan kitab suci dari umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, di mana di dalamnya berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Lalu, selanjutnya yaitu sunnah atau hadis, yang merupakan sumber pokok ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis sebagai kitab berisi tentang sabda atau perkataan, perbuatan, dan sikap Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Kemudian yang terakhir yaitu ijtihad. Nah, apa sih ijtihad itu? Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Dari ketiga penjelasan di atas, sudah jelas ya bahwa masing-masing sumber pokok ajaran Islam mengajarkan tentang bagaimana cara kita menjadi muslimin yang baik. Setelah kita membahas sumber pokok ajaran Islam, saatnya kita akan membahas yang kedua, yaitu esensi ajaran Islam. Esensi ajaran Islam itu terdiri dari akidah yaitu rukun iman, syariah yaitu rukun Islam, dan akhlak yaitu asmaul husna. Mengapa ketiga hal tersebut menjadi esensi ajaran Islam? Karena sesuai dengan pengertiannya, akidah yaitu mengajarkan kita tentang kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela tanpa adanya keraguan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang teman-teman tahu, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak kita temui praktik hidup yang dapat mengindikasikan perbuatan syirik, di mana tidak selaras dengan ajaran akidah. Ruang lingkup akidah itu sendiri yaitu rukun iman. Esensi yang kedua yaitu syariah. Syariah dapat diartikan sebagai sistem atau aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau hubungan manusia dengan manusia. Tujuannya ialah untuk kemaslahatan umat, baik di dunia maupun akhirat. Contohnya yaitu hubungan dengan Allah tercermin dari dalam rukun Islam dan hubungan antara manusia yaitu ketika membagi warisan sesuai dengan ketentuan agama. Esensi yang terakhir yaitu akhlak. Akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Adapun contoh akhlak tersebut diantaranya sikap rela berkorban, jujur, sopan santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, setelah kita membahas mulai yang pertama ajaran pokok agama Islam, kedua esensi ajaran Islam, dan yang terakhir kita akan bahas yaitu predikat yang disandang umat Islam. Apa saja sih predikat yang disandang umat Islam? Predikat yang disandang umat Islam yaitu muslimin, mukminin, dan muhsinin. Apa perbedaan dari ketiganya? Perbedaan dari ketiganya yaitu muslim atau muslimin dapat diartikan sebagai para penganut agama Islam dan orang yang berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Sedangkan mukmin atau mukminin adalah orang beriman dan merupakan seorang muslim yang dapat memenuhi seluruh kehendak Allah dan memiliki iman kuat dalam hatinya. Ciri-ciri orang mukmin yaitu memiliki rasa takut di dalam hatinya, tawakal hanya kepada Allah, mendirikan salat, dan senang berinfak. Lalu bagaimana dengan muhsinin? Yang dimaksud dengan muhsinin di sini yaitu perilaku seseorang yang senantiasa berbuat ihsan. Ihsan adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Contoh ihsan kepada Allah adalah menyembah atau beribadah dengan sebaik-baiknya dan menghindari segala larangannya. Dan contoh ihsan kepada manusia adalah selalu berbuat baik. Nah, saya sudah membahas semuanya mulai dari apa saja pokok ajaran Islam, esensi ajaran Islam, sampai yang terakhir yaitu predikat yang disandang umat Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.